Ini udah jalan dia cuy. Masya Allah, lautan kabut. Aduh. Ayo Avanza, kuat loh. Yuhu, kita kita terabas juga akhirnya geranyakan kerakalan ini. Alhamdulillah berhasil gengs. Motor gua kuat. Tanyakan kerakalan. Cakep banget gengs pemandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, banyak rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini gue udah selesai ya nginep di Sebi Hotel Syariah. Itu hotelnya homestay ya. Homestaynya enak banget, keren. Harganya juga bersahabat banget sih. Tadi gue ngecek sih di front office-nya ya. Itu semalam 170.000. Tapi gue dapat di Traveloka itu kurang lebih 100.000 ya. Udah plus PPN itu padahal di Traveloka. Ya kebetulan lagi dapat diskon, lagi promo kayaknya. Enak, nyaman, udah gitu deket loh. Gue juga yang gue salutnya lagi tuh ternyata deket. Ada nasi sebelahnya itu nasi jamblang Ibu Haji Nur ya. Ada empal gentongnya juga, ada oleh-oleh khas Cirebon. Jadi kalau misalnya yang pada mau bawa-bawa oleh-oleh nih buat orang-orang di rumah atau teman-teman, bisa tuh di situ. Karena ya deket banget jaraknya gitu. Ya, lumayan gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi, tinggal jalan kaki sampai. Oke, gengs, udah selesai ya ngelewatin perlintasan Cirebon Perojokan ya, kereta api Perojokan. Apa sih namanya? Lupa gua. Stasiun ya, stasiun Perojokan Cirebon. Kita masih lurus terus nih, diarahin sama Google Maps. Kalau dipikir-pikir ya, Cirebon ini kotanya nih ya, kota ini udah kayak di Jakarta loh men, beneran dah. Ini gua kalau misalnya bisa dibilang Jakarta Utara ya, mirip banget sih kalau gue bilang. Perlintasannya, bener-bener mirip banget kayak Jakarta Utara tuh, lihat, ya kan? Ini kayak di Glodok mungkin ya. Mangga 2 bisa jadi kan, mirip banget soalnya. Ya emang bener-bener mirip ya. Tapi emang asli Cirebon itu kalau dari sisi makanan ya, tadi makanan enak-enak, harganya juga masih bersahabat, masih normal lah kayak di Jakarta, mirip. Penginapannya juga tadi enak. Nah, sekarang kita ke kiri, ke jalan Pulasaren. Nggak tahu nih gue daerah sini. Kalau belum masuk Pantura gue nggak tahu. Kalau Pantura kan enak ya, tinggal lurus doang. Kalau udah masuk sini ya mau nggak mau harus pakai maps. Jadi
ya beginilah. Kalau nggak pakai maps ya nyasar gua. Wah, udah mau dekat, mau ke pelabuhan ternyata ini, gengs. Kalau depan terus ini udah utaranya Cirebon ya. Apa ini? Kampung apa ini? Oh, Keraton Cirebonan. Wah, ini udah di Keraton ke Cirebonan. Gue kali ini jalan santai ya. Tujuan gue mau ke Tanjakan Kerakalan. Elah dah. Sedap gak? Kemarin kan ada video yang ke arah mana? Pelabuhan Ratu ya. Itu kan jalur Cikidang ya. Cikidang itu lumayan ya. Jalurnya tuh lumayan ekstrim. Apakah Cikidang lebih ekstrim? Katanya sih begitu. Cikidang ini lebih ekstrim kalau dilihat di mana, dari YouTuber lain ya, itu ekstrim banget lah. Jadi gue pengen ngetes kemampuan bermotor gue dan juga si The Rocks ini nih, Aerox 155 tahun 2017, apakah kuat nih JL buat ngelibas nih si Tanjakan Kerakalan. Karena gue juga udah tanggung banget sih kalau udah masuk sini. Harus all out lah ya. Ini udah masuk pelabuhan ya. Pelabuhan udah depan kalau nggak salah. Pelabuhan Cirebon. Nah iya nih, ini udah masuk. Ini udah jalur nasional nih. Oke lah kalau begitu, nih udah masuk jalur nasional. Jalannya udah lintas kuning, berarti ya welcome to Pantures. Di siang hari ini, di tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 12 Desember. Wah, 12 nih. Ya wes. Nanti kita lihat lagi di depan ada apa aja. Oke. Halo, gengs. Habis ngisi bensin di Brebes ya, sekalian water break dulu. Aduh, perjalanan kalau lihat di maps masih 122 km lagi kita sampai tujuan. Di mana? Tanjakan Kerakalan ya. Nanti kita 2 jam ya, paling makan siangnya di apa nah, di Dieng ya. Enak nih suasana Dieng siang-siang ya. Jadi kelihatan, mudah-mudahan sih nggak ada apa namanya, nggak ada apa ya namanya yang putih-putih tuh, kabut. Iya, mudah-mudahan sih nggak nyampe ada kabut di Dieng. Jadi biar bisa dapat view yang wah gitu lah. Gue di Dieng cuma apa ya namanya, nggak nginep ya. Gue mutusin nginepnya itu ntar di Pekalongan ya. Jadi gue balik lagi ntar, ninggalin jejak aja di kilometer 0 Dieng Wonosobo. Udah itu ya kita naik lagi ke Pantura. Kita nginepnya di Pekalongan aja. Soalnya kalau gue dari Dieng juga, perjalanan gue agak lumayan jauh nih kalau buat pulangnya nanti. Soalnya kan gue masih sendiri juga gitu. Bisa 12 jam lebih kalau misalnya dari Dieng gue langsung tembak ke Jakarta. Estimasi gue bakalan capek banget sih. Jadi gue putusin gue nginepnya ntar di Pekalongan. Ya siapa tahu gue bisa balik lagi ke Dieng nanti suatu saat. Jadi ya gitu aja. Gue cuma mau ngelewatin Tanjakan Kerakalan, kilometer 0 Dieng. Mungkin kalau misalnya sempat juga ke ini ya, apa namanya, Curug Cikarim ya. Gue pengen banget lihat Curug Cikarim. Jalannya juga ekstrim banget itu, agak ngeri juga. Ya udahlah, ayo kita lanjut dikit lagi. Udah mau masuk Tegal. Berapa kilo lagi ya? Paling
10 kilo kali, 10 kilo lagi udah masuk Tegal. Tegal, Pemalang, Pekalongan. Oke. Oke, lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi di Tegal. Enak sepi. Oh ya, BTW tadi gua kan ngisi bensin ya di Brebes ya. Di Brebes sama Tegal, kayaknya perbatasan Brebes sama Tegal. Gua ngisi 40.000 lagi. Jadi total dari rumah ya, gua awal berangkat kan full tank 40 ribuan juga ya. Terus gua ngisi kedua di Indramayu 40.000 juga. Nah terus gue ngisi lagi di sini nih, perbatasan Brebes Tegal ya. Taruhlah gue di Tegal, gue ngisi bensin 40.000. Jadi total gue udah ngeluarin duit buat ke ini apa namanya, udah 40.000 ya. Jadi 80.000. Oh. Jadi totalnya gue udah 80.000 tambah 40.000, 120.000 lah, kurang lebih 120.000. Nanti gua sebelum masuk udah mau masuk ke Diengnya itu gua harus ngisi bensin dulu sih. Paling 20.000 gitu ya, buat jaga-jaga, takutnya mogok di tengah jalan, bahaya juga. Pom bensin kayaknya jarang loh kalau udah mulai masuk apa namanya, pedalaman, udah masuk ke arah Tanjung Kerakalan tuh kayaknya pom bensin udah mulai jarang. Belok kanan langsung. Oke, kita belok kanan. Skywalk. Wih, keren nih. Kita udah masuk kotanya nih. Balai kota ya kayaknya. Ini apa nih? Wih, keren cuy. Alun-alun nih. Kita puterin dulu nih alun-alun nih. Alun-alun kota Tegal. Tegal Kota Bahari. Nah sini. Kita mana nih? Kita kemana lagi ya? Water Lading. Apa sih namanya itu? Taman Pancasila. Wih, ini kota Tegal men. Kita ke kiri. Oh, stasiun Tegal ternyata di sini. Sama ya, mirip banget sama stasiun kota Jakarta. Bangunannya dikelilingin sama kayak kota-kota tua gitu. Ini udah masuk ke SPBU Muri ya, dengan 67 toilet bersih. Tapi kita nggak mampir di sini. Harusnya tuh, iya gue juga lupa gitu, rada-rada inget. Kayaknya di dekat-dekat sini tuh ada SPBU Muri. Nah, gue udah keburu ngisi tadi di mana? Apa namanya? Brebes ya, Brebes Tegal. Ya udahlah, mau nggak mau. Jadi gue skip dulu lah ke pom bensin dengan rekor muri tersebut. Sekarang bensin gue masih full. Nggak bisa diisi lagi. Tadi 40.000 juga full soalnya. Dan udah mau masuk Pemalang ya, cuman ini macet banget. Nggak tahu nih macet apa ini. Waduh, sini ngeri banget ini udah. Oh, kita bisa lewat sini ternyata. Alhamdulillah. Ada apa namanya, kontraflow ya di sini. Apa ini? Pohon tumbang. Oh alah, pohon tumbang cuy. Kecelakaan ternyata di situ. Ya Allah, ada yang kecelakaan, jatuh ternyata, mobil terguling, truk terguling. Ngeri ya. Akhirnya kita sudah siap masuk belok kanan.
Tapi gue belum nemu apa namanya pom bensin ya. Waduh, gawat juga nih. Kita masuk Bumi Rejo ya namanya. Ini gue udah mulai pakai Google Maps nih kalau di sini, karena gue jujur aja nggak tahu nih kalau udah masuk sini. Kalau masih Pantura kan enak, tinggal lurus doang ya. Tapi kalau udah masuk gang, nah itu udah mulai harus pakai setup Google Maps. Terima kasih Google Maps telah hadir untuk menemani kita dalam perjalanan. Jaelah. Oke, ini jaraknya kurang lebih berapa ya? 60 kilo lagi lah kurang lebih nyampe Tanjakan Kerakalan. Udah makin dekat lagi ya. Sejam setengah. Targetnya sih nyampe sejam setengah lagi nyampe nih ya. Jam berapa ya? Jam 1 atau setengah 2 kali. Karena jalanan kecil nggak bisa gaspol juga, makanya lama nih, 60 kilo agak lama. Oh ini kayak ini pom bensin nih, gue ngisi dulu deh. Ya tutup cuy pertasopnya. Ya wes, nanti kita update lagi ya kalau udah jalur yang agak bagusan. Gengs, kita udah di mana ya? Masih di bandar. Depan udah nanjak terus. Alhamdulillah sih Aerox lancar-lancar aja ya. Tetap ngisi dia. Masih stabil, enak juga sih. Jadi kita pengendara adem juga nih, nggak begitu panas-panas banget. Jalanannya, belokannya juga udah mulai banyak ya, kelok-kelok. Gue nggak tahu ya, tapi tadi ada persimpangan ya, Dieng itu lurus, tapi gue diarahin Google Map belok kiri gitu. Mungkin karena buat ngindarin dari Tanjakan Kerakalan kali ya. Ini Jalan Raya Reban Limpung, Reban apa Reban nggak tahu saya. Udah mulai jarang ya rumah-rumah warga. Ada sih beberapa aja, tapi jarang gitu. Setelah lewat apa tadi namanya, bandar ya, ini kita udah masuk desa namanya Desa Belado. Wih, depan udah ada mobil plat B nih, orang Jakarta nih dia. Google Maps juga deh kayaknya. Dia tujuannya pasti sama nih, mau ke Dieng juga. Selamat datang di Desa Cokro. Desa Cokro. Wah, lihat. Landscape-nya cakep banget. Di mulai dari Pekalongan ya sampai Desa Cokro ini nih, gue lihat kanan kiri gitu banyak banget masjid. Wah, hebat. Enak aja gitu ngeliatnya, banyak banget masjid ternyata di daerah sini gitu. Pantes tadi di kota Pekalongan kita masuk tuh ada bacanya Desa Santri ya, kota santri maksudnya. Ya kayak gini, kanan kiri orang pada baca sholawat. Seru banget sih, masjidnya juga banyak. Ini turunannya lumayan nih, lumayan curam. Aroma desanya udah kecium banget ya, enak banget itu kalau udah masuk aroma, udah nyium aroma desa itu seger banget gitu. Beda banget kalau sama aroma kota ya. Udah
Sejauh ini belum nemu tanjakan atau turunan yang benar-benar ekstrim banget gitu, belum ya. Masih bisa lah, masih bisa dilibas lah. Jalan santai masih dapat, masih tetap naik motor ini di 40 kilo lah masih dapat. Ya hujan ternyata gengs. Hujan gengs. Gua nggak tahu jalan sini hujan ya. Gimana nih? Lanjut lagi apa enggak nih? Hujan tapi panas. Semoga enggak hujan. Kita cakep banget gengs pemandangannya. Cabang Reban. Wah, kita belok kanan nih. Puskesmas Reban. Wah, sampai sini kayaknya mau istirahat dulu ya, cuman pas samping masjid nih. Udah pada salat Jumat, udah pada ada yang baru mulai salat Jumatnya, ada yang udah selesai. Alhamdulillah, nggak nyangka ya sampai juga di Bawang. Tadi gua habis makan roti ya. Roti yang tadi tuh beli di Alfa. Tadi di Cirebon. Sama minum juga lah sebentar. 15 kilo lagi kita masuk ke tanjakan Krakalan. Ini udah mau nyampe, tapi sayangnya ini bekas hujan ya. Jadi takutnya agak-agak licin ya. Tanjakan Krakalan, hujan, agak-agak worry sebenarnya. Tapi mudah-mudahan aman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita gas lagi. Ini udah mulai nanjak ini. Wah, langitnya gelap banget. Ya Allah. Wah, hujan geng. Kayaknya udah mulai hujan gede gengs. Wah bener gengs, hujan gede gengs. Kita berhenti sini dulu dah gengs. Wow. Halo gengs. Aduh, hujan gede banget hujannya. Hujannya naik turun. Baru berhenti hujan, terus sekarang hujan lagi. Nggak ini banget apa namanya, hujannya naik turun gitu. Jadi agak PR nih buat nanjaknya nanti nih di Krakalan. Sementara gue pakai jas hujan aja lah, biar kejaga angin. Gede banget geng hujannya. Ini gue kalau misalnya benar-benar nggak kuat gitu ya, mau nggak mau gue berhenti di Dieng ya. Gue bakalan stay 1 malam di Dieng ya. Soalnya nih benar-benar dahsyat hujannya, gede banget. Lalu sepatu gue basah lagi. Nyari berhenti dulu ini susah. Di mana nih buat berhenti nih? Sini kali ya, bentaran doang. Sepatu gue basah. Aduh. Kayaknya
Salah waktu nih. Kita ke Dieng bukan di saat yang tepat. Disuruh datang lagi nih nanti. Nah ini hujan mulu. Pakai sendal jepit aja lah. Hujan gede banget. Ya, oke, gengs. Tadi gua habis dari musola yang ngadem dulu. Bukan ngadem apa? Hujan. Hujannya gede banget, basah. Gua tadi pakai jas hujan. Mau nggak mau lepas lagi nih, gerah banget pasti. Nggak enak, gua nggak betah banget kalau pakai jas hujan. Kayak pengalaman kemarin tuh di Cikidang. Yang lain pada pakai jas hujan, ya udah gue ikutin kan. Aduh, kagak enak banget itu. Pakai jas hujan bener-bener gak enak. Akhirnya gengs, ini udah masuk jalan Dieng cuy. Gua menginjakan kaki juga ke Dieng. Mana nih? Dikit lagi kita belok kanan nih. Ke lewat jalan apa nih? Sunan Gunung Jati. Ini udah jalan Dieng cuy. Yes, ini udah jalan Dieng. Nih alun-alun bawang di kiri gue. Ya masih gerimis. Kirain gue udah berhenti. Nggak apa-apa lah. Nah mana ini? Gue salah jalan nih beneran dah. Apa salah jalan gue? Salah jalan, gengs. Harusnya belok kiri di sini. Di alun-alun bawang belok kiri. Nah, ini dia harusnya masuk sini nih. Apa ini? Bobo kabin. Ada bobo kabin, cuy. Nah, ini. Gue udah gak sabar nih pengen masuk ke apa namanya? Tanjakan Kerakalan. Kalau sempat ada waktu ya, gue pengen ke Curug Sikarim ya. Apalagi nginget nih, ini masih lagi hujan ya, pasti bagus banget nih, airnya lagi debit, airnya lagi tinggi gitu. Selamat datang di Desa Candi Gugur. Gengs, nih sebentar lagi kita udah mau masuk Tanjakan Kerakalan. Tahu udah bener apa kagak ya lewat sini Tanjakan Kerakalan? Takutnya ini diarahin sama Google Maps, bukannya kita nanjak tapi malah turun. Padahal kan gue emang lagi pengen nyarinya ya nanjaknya itu. Jadi apakah ini benar gitu jalurnya? Gue juga kan nggak tahu ya. Desa Deles. Oke, selamat datang di Desa Deles. Oh ini nih kayaknya nih. Iya ini. Ini udah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan Kerakalan. Kita mulai dari sini guys. Hati-hati rawan kecelakaan. Pastikan kondisi motor prima. Yuk. Nah ini udah masuk apa namanya? Udah mulai dingin, gengs. Aduh, licin banget lagi di sini. Ya, gue ngeri dah. Soalnya licin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia ada mobil. Masya Allah, lautan kabut.
Di sebelah kanan kita ada lautan kabut. Ya, ini ada mobil ini lagi nih. Gua jadi nggak bisa ini. Harus nungguin mereka dulu nih. Ini yang tadi gue lihat dia mundur. Nah ini nih kalau nggak salah nih udah langsung. Nah itu dia. 900 meter lagi. Tanjakan Krakalan. Satu kilo lagi ya. Aman di sini. Mana lagi? Gue mau menjauh dari mobil-mobil. Agak ngeri soalnya kalau di belakang mobil, takut dia mundur. Apalagi mobilnya bukan 4-wheel drive ya. Mobil-mobil apa ini? Mobil apa sih depan nih? Agia ya. Ngeri. Oh, Kayla Avanza ternyata. Aduh, pas banget belokan begini lagi. Avanza ternyata. Tanjakan Krakalan. Asli, gua tuh excited banget di sini. Ini ya. Ini dia. Aduh. Ayo Avanza, kuat loh. Yuhu, kita kita terabas juga akhirnya Tanjakan Krakalan ini. Alhamdulillah. Berhasil, gengs. Motor gua kuat. Tanjakan Krakalan. Akhirnya. Kabut semua ini Dieng. Kalau mau masuk Tanjakan Krakalan sih saran gue ya siap-siap aja gitu. Maksudnya dari bawah kita harus sudah siap gitu. Jadi ya next stop kita mau ke mana nih? KM 0 Dieng. Oke, kita udah masuk ke Tanjakan Krakalan. Pengen dapetin thumbnail di apa namanya? Coba ya, kalau misal ada KM 0 sama blok lagi. Sini dulu. KM 0 sama. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sama Cikidang lebih ekstrim Cikidang loh. Mungkin karena Cikidang gua belum ada ancang-ancangnya kayaknya. Udah gitu kan gua modenya mode touring ya, maksudnya sama teman-teman gitu. Jadi kayak masih kehalang sama mereka. Jadi gua nggak dapet gaspolnya itu ya. Akselerasi gua masih kagak dapet. Kalau di sini kan gua sendiri, gua jadi tahu gitu batas kemampuannya. Dingin banget geng di sini, gengs. Sarung tangan gue soalnya basah. Jadi ya agak-agak gimana gitu. Dingin. Nah,
Apa kita bermalam di Dieng aja kali ya? Gue udah booking belum ya di Pekalongan ya? Kayaknya gue udah deh. Kalau udah booking sayang juga. Jadi pengen explore Dieng, men. Ini kalau begini nanggung banget nih. Ini bisa tanggung lagi nih. Gue bisa lama. Aduh, kalau udah begini kayak pengen. Tanyakan terjal dan menggunakan belokan gigi. Wah, ada lagi tanyakan, gengs. Oke, kita terabas lagi, gengs. Wah. Tadi ada batu. Wah, jalanannya cakep banget sih. Ini kenapa harus hancur begini ya? Tanjakan loh ini. Aduh. Jalanan halus aja nggak enak, apalagi tanjakan. Aduh, helm gue juga melorot mulu. Bahaya banget ya. Masih ada tanjakannya. Wah, asli yang bikin dak-dikduk itu jalanannya sini. Jalanannya hancur. Kalau tanjakannya sih insya Allah masih bisa dilibas gitu. Tapi kalau jalanannya hancur, itu yang bikin kita agak-agak ngeri gitu. Aduh, semoga aja sih cepat-cepat diperbaiki ya. Nah, jujur membantu banget kalau jalanannya bagus. Udah jam 2:30. Gue belum makan. Ngeri pusing doang kalau belum makan nih. Oke, kita lewatin ini dulu lah. Yuk, masih ada lagi tanjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda telah masuk tanjakan terakhir. Alhamdulillah. Bukit Sipudang rest area. Akhirnya. Ini gengs, gelap semua, geng. Nggak kelihatan. Gimana, gengs? Enggak, udah kamera kelihatan apa kagak ya? Ayo. Aduh. Mantap, gengs, jalurnya. Wah, nagih sih ini mah. Masya Allah. Wow. Mana ya? Belum dapat spot yang bagus nih buat foto-foto nih. Masya Allah. Kabutnya pekat banget. Emang yang enak sih kalau lewat sini pakai motor manual ya. Jadi nanjak aman, turun juga apalagi. Dia kan ada apa namanya? Kabutnya, gengs. Kalau motor manual kan dia bisa engine brake ya. Jadi aman deh. Sampai juga akhirnya kita di sini. Saya ngeputih semua, nggak kelihatan. Alhamdulillah. Oke, gengs. Kita udah sampai di tol Kayangan ya. Dan inilah view dari Dieng di tol Kayangan seperti ini, gengs. Ntar gue ambil kamera gue dulu ya. Gini, gengs. Keren, gengs. Mantap. Wah, tapi ada tanjakan, gengs. Sebentar, gengs ya. Gue shootnya dari depan aja ya.
Kita gaspol. Gue pengen foto-foto di titik 0 kilometer Dieng. Kurang lebih ya setengah jam ya. Habis gitu kalau gue apa namanya di sini lebih cakep men. Men, aduh jadi pengen balik lagi ke sini dah. Wah ini sih nagih men. Harus balik lagi sini mah ke Dieng. Ini apa ini? Keren banget. Masya Allah. Masya Allah, ini pengalaman yang paling indah ya. Wishlist gue satu ya ini. Wah, sekarang udah masuk turunan men. Wah, turunannya udah mulai tajam kan. Pokoknya kalau udah mulai dalam, rem gua mau nggak mau harus berhenti karena turunan agak bahaya sih. Gue lebih worry sama turunan ya daripada tanjakan. Kalau tanjakan gue masih enak gitu, masih dapet. Tapi kalau turunan agak-agak ngeri-ngeri sedap men. Kayaknya gue tertarik buat nginep lagi nih malah nginep di Dieng nih. Jadi gue kan belum apa ya namanya masih pengen ekspor Dieng sebenarnya. Tapi gimana gitu, gue takut kejauhan pulang ke Jakartanya lagi tuh. Soalnya gue ya agak-agak worry sih. Wah ini apa nih? Ini pipa apa ini? Gede banget gengs pipanya. Ya ini kayak panas buminya ini kayak ini. Wah udaranya udah mulai nusuk. Wah itu apa itu? Wow dingin banget di sini. Wah udah berapa ini kilo apa suhunya udah berapa ini kalau di sini? Gue pakai sendal lagi, nggak ada kaos kaki, sepatu gue basah. Bau belerang ya. Objek vital nasional. Anda memasuki area K3. Wah tanjakan lagi gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Kita libas tanjakan lagi. Waduh, ada hati-hati rawan longsor. Gue kayaknya nginep di sini aja dari Dieng. Terserah dah, gue dapet di penginapan di mana. Kayaknya gue, aduh, jadi bimbang. Gue mau kemana? Ayo. Lo mau nginep di mana, Jips? Aduh, udah nyampe Dieng, ya udahlah. Gua terpaksa lah. Gue nyari penginapan di Dieng aja. Padahal udah niat gitu mau balik lagi ke Pekalongan, tapi pas udah nikmatin udara Dieng ini, ya Allah, gue jatuh cinta udah. Jadi kesimpulannya malam ini gue cari penginapan di sini aja lah. Untung gue belum check out loh di Traveloka, gue belum check out. Udah tinggal send doang gitu, masukin masuk ke GoPay apa? Nggak, bukan ini. Gue mau pakai
transfer gitu, udah mau check out itu. Tapi batal lah. Gua balik lagi ke, ya udah gue ke Dieng aja lah. Kapan lagi gue bisa di sini? Ya udahlah. Bismillah, mudah-mudahan sih besok gue pulang aman-aman aja ya. Karena gue juga sendiri juga ya. Arah Jakarta aman lah harusnya, arah Jakarta. Jadi ya gue nginep di Dieng. Gokil. Apa ini, The Kiano Hot Spring Water Park. Enak kali ya berendam air panas di sini. Ini pipanya by the way panjang juga ya. Sampai mana ini pipanya? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oh bener gengs, ini pipanya ini uap panas tuh. Oh bahaya tuh. Kalau ada bocor atau apa gitu, bahaya banget ini. Uap panas keterangannya. Wah asik sih ini dinginnya. Dibandingin udara AC ya, gue lebih seneng udara kayak begini nih. Dia dingin, tapi gue masih bisa mentolerir gitu karena dingin ini alami. Aduh, beda sama dingin AC. Dingin AC mau sedingin apa maksimal gitu sampai suhu 16 ya. Kalau di remote sampai 16, terus fan-nya juga full. Itu buat gue biasa aja gitu. Maksud gue dingin banget malah kalau itu. Tapi kalau udara di tempat kayak gini, justru gue lebih enjoy, lebih nikmatin lagi. Wah hujan lagi gengs. Aduh jangan sampai hujan dulu nih. Gue mau explore dulu. Selamat datang. Touchdown Dieng. Masya Allah. Cakep banget gengs. Wih ini Masya Allah. Penginapannya juga banyak ya. Yang model-model bohemian ya namanya ya. Ini juga keren nih. Ada telaganya nih. Telaga apa ini namanya? Telaga Dieng. Ish. Keren sih ini. Lo lihat no, uap panasnya yang tadi tuh dari pipa yang tadi ya. Kayaknya gue emang bener-bener harus ke apa? Gue explore Dieng. Udahlah. nanggung banget cuy. Ya bismillah ya, mudah-mudahan gue kemana? Gue balik ke Jakarta ya, itu aman. Jadi gimana ya, gue besok bingung nih jalan jam berapa gitu. Kalau Jakarta kan enaknya Bekasi ya, terutama di Bekasi tuh malam juga enak udah terang. Tapi kalau di daerah sini kan agak gelap ya. Ini sih beneran dah nagih banget gue nggak bisa berkata-kata lagi deh. Dieng ini wah destinasi yang paling asik. Pokoknya lu seumur hidup harus cobain deh main ke Dieng. Ini asik banget sih. Apalagi motoran ya. Kalau naik mobil mah aduh biasa aja itu. Tapi kalau kita naik motor enaknya begini nih, kita explore sampai mana aja kita jabanin gitu ya kan. Tapi kalau bawa mobil agak-agak worry, itu tanjakannya itu yang bikin ngeri. Dan ini suhunya benar-benar udah dingin banget. AC ini dingin banget. Ini udah mungkin udah 14 kali ya, 16 ke bawah ini. Tapi gue masih tetap apa ya, enjoy gitu.
Nah, ini ada pom bensin di sini. Aman sih harusnya. Isi bensin dulu apa ya? 20.000. Besok aja lah. Nah ini udah masuk detik-detik KM0 Dieng. Wah, Dieng Banjarnegara coy. Inilah gue foto di sini dulu men. Cak lu puncak. Foto lu sini. Touchdown. Gengs. Barusan udah nyampe di landmarknya Dieng Banjarnegara ya. Sekarang gue pengen coba ke landmarknya Dieng Wonosobo. Satu lagi. Nggak afdol kayaknya kalau misalnya kita udah mampir Dieng tapi belum foto di situ ya kan. Kapan lagi ya kan? Gue jadi beneran gue tadi niatnya mau balik ke Pekalongan loh. Sebentar doang, cuma numpang jalan doang di Dieng. Tapi ternyata gue nggak bisa buru-buru gitu. Gue harus nginep sih di sini. Udahlah. Ya udah, gue nginep dulu lah di sini. Mana sih KM0-nya? KM0 Dieng Wonosobo, Masjid Dieng. Oh ini cuy, bener KM0-nya. Mana titik 0 KM Dieng? Oh ini dia, titik 0 Dieng. Akhirnya kita sampai juga di sini men. KM0 Dieng. Sekarang apa ya? Titik 0 Dieng. Gue mau landmark ini ya. Sekarang gue mau nyari apa ya? Landmark ke Dieng coy. Oh ini dia. Ini men, gengs. Gue kudu foto di sini sih. Dulu lah. Penginapan kita 10 kilo di Kejajar ya. Masya Allah. Kayaknya tadi hujan tuh nggak terasa gitu. Tadi kan hujan ya, sempat hujan. Sekarang cerah lagi. Itu nikmat banget sih. Wah, ternyata penginapan kita jauh juga ya, 10 kilo dari titik 0. Kalau ini kemana ini? Nikmatilah yang terbaik sampai puncak Cikunir. Oh ini kali ya Cikunir ya. Apa ini? Kabin Dieng. Kalau mau naik bis kayaknya ada ya. Ini bis apa nih? Ini yang mau ke arah Wonosobo ini bisnya. Nanti kayaknya kita pulang arah sini nih. Jadi balik lagi lewat Pantura aja deh, karena gue ngobrol waktu banget. Jadi gue berharap nyampe rumah itu ya malam minggu lah. Jam berapa ini? Jam 4 kurang ya, kurang lebih jam 4. Total kilometer sudah 460 ya dari rumah, 463 ya kan, kurang lebih bisa sampai 1000 kilo nih nanti pulang pergi. Dan ini enjoy banget sih,
Kalau apa namanya 1000 kilo kan bisa ke Bali ya. Wah kayaknya ada wishlist juga nih. Kita rencanain lah. Soalnya Bali kan juga lumayan jauh ya. Sejauh ini motor gue wah gacor banget cuy. Ini masih Tokcer Carica Sunrise. Apa ini? Selamat jalan apa ini? Wah di sini habis hujan kayaknya. Dingin. Gue salah nih kayaknya. Mestinya tadi nyari tahu dulu ya. Kalau gue mau ke Curug Cikarim itu yang enak lewat yang dekat sama penginapan gue di mana gitu. Ini kayaknya gue mau ke arah Wonosobo ini. Takutnya gue sampai ke Wonosobo 6 kilo soalnya. Jauh juga. Padahal gue ngeliat di ininya reviewnya Dieng namanya gitu. Ternyata jauh dari titik 0 Dieng. Sini full kabut nih gengs.